Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hudijah Makarim. Topik kita kali ini adalah kiat sukses bimbingan online. Baik teman-teman sekalian, saya sampaikan topik ini dalam kaitan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang bagaimana caranya ini melakukan komunikasi dengan dosen pembimbing di masa pandemi ini. Jadi bimbingannya secara online gitu. Kalau saya baca dari komen ya, ataupun banyak kan mengeluh bagaimana caranya supaya draft skripsinya yang disampaikan ke dosen pembimbing via email itu direspon dengan cepat. Harapannya seperti itu, tapi kok ini nggak direspon-respon gitu. Nah baik teman-teman sekalian, saya akan sampaikan dari pertama dulu ya. Misalkan katakanlah teman-teman ini judulnya sudah disetujui, kemudian membuat draft proposal ya. Draft proposal ini kirimkan via email ya, melalui email. Kemudian setelah 1 atau 2 hari setelah dikirim via email, kamu konfirmasi melalui WA. Misalnya kepada Bapak ya, misalnya contoh Bapak atau Ibu terserah, tapi contoh Bapak misalnya, Assalamualaikum Pak, saya sudah mengirimkan draft proposal kemarin jam sekian, gitu kan, terima kasih. Gak usah diminta, bisa begini mahasiswa nambahan, mohon dikoreksi ya Pak, tidak perlu, karena itu tidak perlu disampaikan dan itu tidak nyaman dibaca oleh pembimbing. Pembimbing sudah tahu apa yang akan dikerjakan. Dan jangan lupa pembimbing adalah bukan korektor. Jadi kamu nggak usah lah meminta, mohon dikoreksi ya Bu, mohon dikoreksi ya Pak, nggak usah. Justru nggak nyaman. Lebih baik, Pak, alhamdulillah saya sudah selesai menyelesaikan draft proposal, kemudian sudah dikirimkan via email. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja udah. Nanti 2 hari kemudian, jangan terburu-buru kan, dosen juga banyak yang harus dibaca itu skripsi mahasiswa. Mungkin 2 atau 3 hari kemudian kamu bisa konfirmasi kembali lewat WA. Nah selama menunggu, kamu tetap membaca draft proposalmu itu. Pasti ada perbaikan-perbaikan. Jadi konfirmasilah draft proposalmu yang sudah dikirim ke dosen itu. Sambil menunggu respon dari dosen, kamu juga pelajari lagi. Kadang kita menemukan sendiri ya, belajar dari bertanya ke berbagai sumber belajar, atau mungkin kamu baca buku-buku referensi lagi. Oh ternyata ini draft proposal yang saya kirim ini kurang bermutu, banyak sekali kesalahan. Ya perbaiki aja. Nah kalau misalnya di 1 minggu tidak ada respon dari dosen pembimbing, kirimkan draft proposalmu yang sudah diperbaiki. Sampaikan lagi, ini ceritanya kalau kamu nggak dapat respon ya, kirimkan lagi, Pak, saya sudah mengirimkan via email draft proposal yang kedua, karena saya baca yang pertama ternyata banyak kesalahan. Itu mudah-mudahan di kedua ini saya sudah menuju lebih baik misalnya. Terima kasih. Insya Allah kalau sudah seperti itu direspon misalnya. Nah kemudian bagaimana mengirimkannya ke pembimbing 1 dulu atau pembimbing 2 dulu? Nah kalau kamu tanya ini, kirimkan kedua-duanya bersama-sama. Tidak usah menunggu dari hasil pembimbing 1 lalu nanti ke pembimbing 2. Kirimkan bersama-sama, nanti kamu akan mendapatkan respon dari pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah respon dari masing-masing itu, koreksi dari masing-masing itu atau usulan dan sebagainya kamu gunakan untuk memperbaiki draft proposalmu yang berikutnya. Kemudian kalau sudah dikirim, kamu konfirmasi lagi bagaimana tentang perkembangan draft proposalmu itu. Gak usah ragu-ragu, nggak apa-apa. Cuma cara bertanyanya harus sopan, tidak usah memaksakan kehendak. Kemudian bagaimana kalau misalnya, udah ada jadwal sidang proposal nih, saya ingin segera ikut sidang proposal yang di 2 minggu yang akan datang misalnya. Kan inginnya segera mendapatkan respon. Sampaikan aja, Pak,
jadwal sidang sudah ada, misalnya ya, biasanya kampus ada yang memberikan kan jadwal sidang tanggal berapa, misalnya penawaran ya seperti itu, ada tanggal sekian, saya berminat untuk mengikuti sidang proposal pada tanggal sekian. Bagaimana Pak, apakah memungkinkan saya sidang pada tanggal tersebut? Kayaknya kalau dosen pembimbingmu sehat lahir batin, tidak ada masalah dengan kesehatan fisik dan psikisnya, pasti dijawab. Karena kan mahasiswanya ingin maju, gak mungkin gak direspon ya. Jadi sampaikan keinginanmu itu dengan bahasa memberikan informasi, bukan penekanan, memaksakan kehendak. Misalnya Pak, gimana ya, kok draft saya nggak dibaca-baca, kan saya ingin ujian. Itu nggak dewasa. Jadi lebih baik kamu sampaikan tanggal berapa ada jadwal sidang proposal, kamu sampaikan keinginanmu untuk maju ke sidang tersebut gitu ya. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya teman-teman yang sudah meneliti, itu kan proposal ya, bagaimana kalau teman-teman sudah meneliti, sudah sampai bab 4 misalnya, sampaikan aja. Kemudian ketika tidak direspon atau belum direspon karena lambat merespon, kadang-kadang juga mungkin karena banyaknya pekerjaan, dosen lambat merespon, kamu itu tadi, baca aja tadi, baca lagi sambil menunggu, lengkapi lagi, kirim lagi. Nah, tuliskan di dalam covermu, tulis saja revisi keberapa. Kalau misalnya revisi ketiga. Siapa yang merevisi? Ya kamu sendiri. Daripada menunggu dosen merevisi, lebih baik kamu yang merevisi. Sampaikan aja, Pak, draft skripsi yang kedua ternyata ada beberapa kekeliruan. Saya sudah memperbaikinya. Ini saya kirim kembali draft skripsi yang ketiga. Jadi revisi yang ketiga. Pastilah dosen juga lihat, oh ini mahasiswa semangat untuk merevisi secara mandiri. Mudah-mudahan dengan begitu dosennya akan segera merespon ya. Jadi kemudian yang berikutnya, saran saya jangan ragu-ragu mengontak dosen baik melalui WA maupun email ya. Karena kalau kamu kemudian menunggu saja, dosen juga tidak tahu mana mahasiswa yang punya semangat tinggi, mana yang mahasiswa penunggu ya, penakut gitu, terus nunggu aja, dia tidak melakukan apa-apa dan hanya berpikir dan mengeluh. Itu tidak ada gunanya. Kata kuncinya adalah yang membuat skripsi adalah kamu, bukan dosen. Jadi kamu aja yang maju. Kamu maju, sampaikan kemajuannya. Kamu maju, sampaikan kemajuannya. Kamu maju lagi, sampaikan kemajuannya. Rasanya kalau lagi-lagi saya catat, ya jangan lupa, kalau dosenmu sehat lahir batin, dikirimi WA kemajuan belajar, kemajuan bagaimana kamu menulis skripsi, pasti akan tergugah untuk meresponnya dengan baik gitu ya. Jadi kamu pikirannya jangan dihabiskan kepada kenapa dosen saya nggak merespon, kenapa kok nggak ditanggapi, nunggu aja, nggak usah ya. Jadi kata kuncinya saya ulangi, yang membuat skripsi adalah mahasiswa. Jadi kamu aja terus maju. Mungkin kalau dalam sebuah arena lomba, tugas dosen pembimbing itu mirip dewan juri lah gitu ya. Jadi menilai, idealnya kan menilai, memberi masukan, idealnya seperti itu. Setiap kamu kirim via email, dibaca, kemudian diberi masukan, dikoreksi. Kirim lagi perbaikannya, revisinya, dibaca, dikoreksi, diberikan masukan. Kan idealnya seperti itu. Bagi teman-teman yang dapat dosen seperti itu, ya alhamdulillah. Kalau tidak dapat seperti itu, juga alhamdulillah, berarti kamu diberikan kesempatan untuk lebih mandiri gitu ya. Jadi dua-duanya disyukuri. Yang pertama berarti dosenmu menggunakan metode direktif. Yang kedua, yang kamu dibiarkan
itu berarti kamu mendapatkan dosen yang bimbingannya menggunakan metode non-direktif. Kalau mau dipilih mana yang membuat kamu lebih mandiri dan lebih pintar, yang kedua. Jadi jangan lupa kalau kamu mengirim draft, proposal atau skripsi, tidak direspon segera, itu adalah peluang buat kamu untuk belajar lagi memperbaiki, kirim lagi, jangan nunggu oh itu juga belum dikembalikan, nggak usah, karena yang membuat skripsi adalah kita mahasiswa ya. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang sekarang sedang kebingungan kenapa draft proposal ataupun draft skripsinya belum juga direspon. Padahal kamu ingin maju sidang proposal, ingin maju sidang skripsi, tapi terbentur dengan sikap pembimbing yang belum merespon tugas-tugasmu yang dikirimkan via email ya, atau WA-nya juga nggak dijawab-jawab. Mudah-mudahan setelah ini kamu tetap semangat untuk berkomunikasi dengan dosen, dan jangan lupa yang ketiga nih Ibu ucapkan lagi sekali lagi, yang membuat skripsi adalah kita mahasiswa, bukan dosen. Jadi majulah terus, sampaikan terus kemajuanmu kepada dosen pembimbingmu, dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2. Mudah-mudahan mereka akan membantu keinginanmu untuk cepat lulus. Terima kasih, jangan lupa dukung terus channel ini dengan share, like, dan komen, juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.